Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dari Karanganyar. Ada isu bahwasanya para ustadz ini dikenal dengan julukan JRK. Nah, ini Anda bertiga ini isunya ini sudah pecah, sudah sendiri-sendiri, sudah berfirqah sendiri-sendiri. Antara lain isunya Ustadz Khalil sudah berhasil membentuk jamaah sendiri dan menjadi amil. Ini kalau memang ini benar, saya ikut BA. Terus yang kedua, bagian Islam sopo kok? Ustadz Abdul Mas'ud ini diisukan yang paling salafi murni itu Ustadz Abdul Mas'ud. Lainapun Ustadz Abdul Aziz ini mungkin di antara jadi menanggapi isu-isu yang seperti ini sebenarnya bagaimana keadaannya ini? Saya Joko Terol, assalamualaikum. Mungkin dari Ambil dulu ya. Oh iya, ambil dulu. Sesuai urutan. Amire sapa? Tidak balik. Terus kadang. Tapi yang dituduh sini loh. Ini tuh. Baik, bismillah. Ini santai. Saya katakan, jadi yang terjadi di saudara tua atau Jokam lah jelasnya, mereka terdidik dalam menetepi agama itu mengikuti zon, persangkaan. iya betul. Jadi kalau disuruh membuktikan itu, pokoknya saya mendengar dari penobos, dari mubalek. Langsung dipercaya. Pasti mubalek itu dari Kediri, dari sini. Pasti itu dulu dari Bajino Hasan. Pasti dulu itu dari. Nah, begitulah caranya. Dan nasihat-nasihat yang ada banyak karena mereka bukan orang ahli, sehingga yang keluar dalam bahasa-bahasa nasihat itu kita katakan banyak yang adzon, prasangka. Nah, berangkat dari kebiasaan inilah, inilah timbul pertanyaan seperti ini. Harusnya apa? Harusnya orang kalau membaca, kenapa sih 3 orang itu dikeluarkan? Kan gitu, orang mikir aja gitu aja. Enggak, yang tersebar kan sudah ada. Kenapa kok dikeluarkan? Kenapa kok dimurtadkan? Jawabannya kan karena tidak setuju dengan sistem keamiran yang ada di Jokam kan gitu. Kan menolak itu, dan bahkan yang paling kenceng kan ini. Kemudian ini, kemudian itu. Paling kenceng, tidak sah. Orang usah mbok cabut bayatmu, bayat ora sah kok mbok cabut ini. Ini dia orangnya. Sini juga. Bayat enggak makudah, enggak sah secara syar'i, kenapa kok dicabut? Ya rasa dicabut. Kalau yang akil nih bayati itu kan itu resmi kepada Rasulullah dan itu syar'i. Kalau ini kan enggak syar'i, bid'ah, sesuatu yang ditolak oleh Allah. Ini contoh. Saya tadi menguatkan bahwa yang dominan yang ada, kalau Anda ingin tahu, kita katakan bahwa di Jokam itu menetepi agamanya ikuti zon. Walaupun dia pakai dalil, kita katakan itu zon. Zonnya di mana? Zonnya dia nggak merujuk as-salafus saleh. Dia tidak merujuk bagaimana para ulama. Bahkan dia tidak meneliti kebenarannya, kesahihannya secara ilmu bahasa. Zon semua. Dia ikuti pokok yang ini. Nah ini kan berlanjut seperti ini. Saya merasa tersinggung apa enggak ya enaknya ini? Saya enggak tersinggung karena yang menurut saya orang yang berbicara ini jelas orang-orang yang jahil, tidak tabayun, ya hanya hawa nafsu gitu aja. Jelas-jelas kami keluar dan dikeluarkan karena tidak mengesahkan itu, loh kok malah
mau bikin seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Itu. Dan yang kedua, ya harusnya yang mendengar ini kalau pikirannya masih punya aklis salim, akal yang lurus, harusnya kan tabayun. Orangnya ada, cari benar apa enggak. Hanya karena yang ngomong penerobos mantuk swargane di situ itu, mendengarkan tok untuk ganjaran. Tiba ya apa ganjele jaran tenan lah. Jadi betul-betul kita melihat pertanyaan ini, jadi kita katakan ya itulah kebiasaan mereka. Menyangka-nyangka, mengira-ngira. Ini tidak hanya sekarang sebenarnya, dari awal kan mereka mengopinikan. Kalau untuk saya pribadi berniat menjadi ya karena ingin jadi amir ora kelakon itu. Nah, ini ya maka kita katakan, kita jawab jelas itu tidak ada, itu kebohongan dan itu apa namanya nggak apa-apa, itu omongan yang tidak berdasar dan itu bukan kebiasaan orang Islam, orang iman. Kalau orang Islam, orang iman kan harus ada apa? Tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, insyaallah itu. Oke. Jadi bagi para viewer, pendengar yang melihat ini nanti bisa langsung tabayun, jangan sungkan-sungkan tabayun ya. Jadi bisa didengarkan dan boleh tabayun gitu. Nah, kita tutup juga boleh. Mungkin dari saya dulu, silakan. Saya dulu, monggo. Ada tambahan apa ini yang mau itu ini apa kira? Pecahnya kita. Salafi murni. Oh, gitu ya. Pecahin. Pecahnya kita. Ya betul, kayaknya bisa diambil nih. Kalau kita sekarang sudah berpisah-pisah atau sendiri-sendiri yang memang benar begitu kan. Ya. Pak Khalil, Pak Aziz di Kediri, saya di Lampung. Betul. Memang kita udah nggak bareng. Tapi sebenarnya gini loh ya. Itu kalau kita perhatikan, nanti kalau sudah melakukan kebohongan yang paling besar, maka kebohongan yang di bawahnya itu ya lebih ringan, ya, lebih mudah. Gitu. Mereka itu berbohong atas nama Allah Rasul, berbohong dengan memperalat dalil saja sudah dilakukan. Nah, udah enteng. Nah, apalagi sekarang untuk berbohong dengan urusannya kita, itu akan lebih mudah. Kita lebih ringan bagi mereka. Kita coba flashback lah semenjak kita keluar gitu ya. Sudah berapa ribu kebohongan yang mereka produksi. Terus begitu. Jadi orang bohong itu kayak orang minum air gitu kan. Ringan. Sangat ringan. Akan banyak ilham untuk bohong kecil-kecil. Baik, gimana saya? Masih ada? Dan Salafi murni kok. Kira-kira menurut dia apa yang ada di pikiran dia kok? kalau tentang salafi murni, istilah yang mereka bikin jadi biar mereka yang menafsirkan. Berarti kita hukumnya sok tahu kan. Sok ngerti salafi kok yang belum ngerti boleh deh. Dan ciri sesuatu itu nggak benar, natal, bohong, ya itu yang kontradiksi itu tadi. Kontradiksi. Kita katakan kebohongan yang mereka ciptakan antara satu berita dan berita yang lain itu selalu kontradiksi. Mereka mengatakan sekarang hidupnya sudah black, ekonominya sulit, jatuh dan seterusnya. Di sisi lain ada berita mereka buat orang-orang itu supaya mau hijrah, supaya mau keluar dari jamaah sama Pak itu ada yang dikasih 150 juta, ada yang dikasih 50 juta. Jadi ini kan penyakitnya orang bohong itu seperti itu. Dia lupa yang kebohongan kemarin itu sama yang sekarang nggak runtut ini. Kalau yang 150 juta itu bukan kebohongan bikinan dia itu didatangi oleh jin. Jadi seakan-akan apa namanya menyerupai saya itu menurut ya. Bisa jadi melakukan dia juga bohong juga.
ngomong itu masih tolak-tolak kanan kiri gitu. Makanya bohong itu kan biasanya didengarkan saja, nanti ketahuan sendiri. Dia sendiri kan mengaku bahwa itu bohong. Intinya ketika ada kesempatan bohong untuk menutupi lagi dengan bohong lagi. Kalau selalu berbohong rasanya gatal gitu ya. Sedikit saya jelaskan masalah salaf-salafi supaya yang nanya tadi biar agak ngerti loh, biar kasihan. Gitu. Sekaligus Sedikit aja. yang Salafi. Ya, kalau salaf itu kan sebenarnya sebuah istilah yang menunjuk pada 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi yang disebut generasi emas, yang sebagai generasi yang salaf. Kemudian setelah 3 generasi ini masuk ke kategori khalaf. Kemudian disepakati juga oleh ilmu bahwa sampai kapanpun siapapun di zaman apapun kalau menetapi manhajnya 3 generasi awal tadi, sahabat, tabi'in, tabi'in, maka itu juga salaf. Meskipun menamakan dirinya bukan salaf, tapi kalau bermanhaj salaf itulah salaf. Walaupun satu orang. Jadi bukan nama golongan yang ada sekarang. Ya, walaupun tak wahdak. Walaupun sahabat tak Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini bentuk dari bahwa yang disebut salaf yang murni atau salaf apa tadi? salaf murni, Salafi murni itu maksudnya ya istilahnya penyebutan itu penyebutan mengejek istilahnya. Penyebutan mengejek. Kayak orang mengatakan ini agama murni, artinya agama salah gitu. Itu hanya ejekan. Jadi istihza berarti ya. Ya, istihza itu. Itu taskhir. Makanya dari YouTube ada yang tanya juga penjelasan sebetulnya bagaimana kalau tadi tidak mengesahkan keamiran ya, keamiran Jokam. Kedudukan dari mata bigoir imamin mata mitatan jahiliyah. Ini penjelasannya bagaimana kira-kira? Berarti ini sudah ada yang mulai tabayun ini. Iya, sebentar tadi mungkin masalah perselisihan 3 orang ini, kita ini mungkin juga didasari dengan sistem kita yang berbeda. Cara dakwahnya, pemakan bahasa atau tema-tema yang disampaikan mungkin metodenya berbeda, itu sehingga disebut pecah. Padahal itu sebuah khazanah ilmu dakwah. Seperti yang kemarin di forum musyawarah juga kita sampaikan ya, bahwa kita ini ya istilah saling melengkapi ya, secara alami, secara berjalan begitu saja ya, kita sudah mempelajari tentang fikih dakwah ya, sehingga kita bisa ta'awun ya, seperti saya dulu ini. Nah, ini seperti kemarin kita juluki ya, disebut dakwahnya kan tahdhiriyah ya, termasuk tahdhiriyah wa tafkiriyah, bukan takfir ya, tafkiriyah. Artinya tahdhir itu memberi warning bahwa ini kesesatan, ini nggak boleh, ini seperti tadi bisa kita saksikan ya, jawaban yang begitu membungkam ya, secara akal sudah orang nggak bisa ngomong sudah telak ya. Sebagaimana ayat-ayat yang turun di Mekah yaitu Makkiyah, itu umumnya ayatnya pendek, mempunyai kekuatan hujah yang kuatul hujah, khitabnya juga syadid ya, makanya seperti panah yang tadi kan ya. Orang sudah nggak bisa, apalagi kalau sudah melihat dengan mata sebelah mata sudah agak miring begini ya, ini hati. Mungkin kita